Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sebastian Pratama, NIM 061811535014 dari UNAIR PSDKU Banyuwangi, FKH 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menjahit dengan pola fourth interlocking atau lock stitch. Yang mana sebelum kita mulai menjahit, bisa saya jelaskan bahwa jahitan atau vulnus incisivus yang disebabkan oleh benda tajam harus dilakukan atau diobati dengan dijahit dengan pola-pola tertentu yang mana dilihat dari besarnya luka, intensitas pendarahan, dan juga lokasi luka tersebut. Yang mana sebelum kita menjahit luka, kita harus mengenal dulu alat dan bahan yang harus dipersiapkan yang akan digunakan untuk menjahit luka. Dan sebagai seorang tenaga medis, kita harus memahami akan hal tersebut. Yang pertama, ada glove steril, yang mana harus kita gunakan pada setiap operasi yang kita lakukan, karena dikhawatirkan adanya infeksi sekunder dalam mana virus, bakteri, atau hal lainnya yang dibawa oleh kita sendiri seorang tenaga medis. Baik, saya akan memperkenalkan alat bedah minor yang biasa digunakan dalam jahit-menjahit. Yang pertama ada scalpel 14 cm. Yang kedua ada blade-nya, yang mana di sini ada ukuran 15 dan ukuran 10. Untuk ukuran blade ini digunakan sesuai dengan luka dan kebutuhan. Yang kedua, ini adalah klem lurus. Yang ketiga, ada klem bengkok. Yang keempat, ada needle holder. Yang kelima, ada gunting tumpul tajam yang biasa digunakan pada saat operasi. Yang ketujuh, ada pinset anatomis. Yang kedelapan, ada pinset chirurgis yang ujungnya seperti ini bentukannya. Dan yang terakhir ada gunting tajam. Lalu di sini yang paling utama pada demonstrasi kali ini ada suture pad. Yang mana teman-teman di sini bisa menggunakan kulit ayam atau kanebo yang di dalamnya dilapisi oleh kapas. Yang penting bisa dibuat untuk menjahit suatu garis atau luka yang ada. Selanjutnya itu ada benang jahit. Ini yang paling utama, yang mana benang jahit itu terdiri dari dua jenis, yaitu non-absorbable dan absorbable. Apa itu? Non-absorbable itu adalah benang jenis yang mana dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi setelah digunakan beberapa bulan kemudian, misalnya dalam kurun 1 bulan, itu harus dilepas dari luka yang sudah dijahit. Contohnya ini ada silk braided dari One Med untuk non-absorbable. Dan yang kedua itu adalah benang jenis absorbable, yang mana biasa yang dijual itu mereknya Catgut Chromie. Ini dia dapat menyerap langsung pada daging atau kulit yang digunakan untuk dijahit dalam kurun waktu sekitar 70 hari sampai dengan 90 hari. Itu sudah bisa untuk menyerap dan menjadi daging. Baiklah, sebelum saya mulai lagi, saya ingin menjelaskan bahwa jahitan lock stitch ini merupakan jenis jahitan menerus, yang mana digunakan untuk menjahit luka pada bagian luar, yaitu khususnya di organ yang namanya kulit. Dan ini juga kita harus melihat dari lokasi dan bagaimana besar luka yang ada. Keuntungan dari lock stitch ini yaitu dia dapat menutup luka secara lurus dan rata secara rapi. Tapi kekurangannya dibutuhkan lebih banyak benang jahit. Baiklah, langsung saja kita mulai demonstrasinya bagaimana cara menjahit lock stitch. Yang kita butuhkan hanyalah benang, pinset anatomis, needle holder,
dan juga gunting tajam. Cara menjahitnya yaitu kita harus memakai needle holder pada jarum yang mana benangnya sudah tersambung. Yang saya gunakan yaitu yang non-adsorbable silk. Pinset juga digunakan untuk membantu dalam proses menjahit. Yang pertama kita harus kunci dulu di awal jahitnya. Diputar, lalu ditarik. Lalu untuk mengencangkan diputar lagi 2 kali, lalu ditarik. Jika ada benang lebih seperti ini, bisa langsung dipotong. Baiklah, kita lanjut. Pinset digunakan untuk mencapit bagian kulit. Yang kita gunakan adalah suture pad biar dia lebih mudah untuk diarahkan. Kunci dari interlock stitch ini, dia harus lurus, harus diusahakan lurus pada titik masuknya benang. Seperti ini kira-kira. Dimasukkan lagi di tempat di mana tadi benang yang pertama dia masuk. Sebenarnya dalam praktek seperti ini lebih mudah bila kita menggunakan kanebo karena strukturnya lebih tipis dan lebih mudah dimasukkan. Tapi ada tantangan tersendiri bila mana kita menggunakan suture pad yang bahan dasarnya dari karet. Ini bisa dirapikan dulu seperti ini nanti. Jarum harus berada di dalam sini agar bisa dibuat polanya. Klem sangat berguna dalam proses menjahit karena dengan klem atau needle holder kita bisa mengarahkan jarum benang pada titik yang ingin kita masuki.
Jangan lupa untuk dimasukkan benangnya, jarumnya pada benang akan dihasilkan pola seperti lock stitch. Baik, sebelum kita kunci kita harus rapikan dulu karena ini menggunakan suture pad, agak sedikit tidak bisa langsung mancep ke dalam lukanya. Boleh saya ulangi lagi bahwa jahitan pola lock stitch ini dia sering digunakan pada kulit luar. Harus kita rapikan dulu sebelum kita kunci. Kenapa saya taruh ini biar benangnya tidak tertarik lagi. Jadi yang terakhir itu stepnya yang amat menentukan dari penguncian teknik jahitan ini. Disisakan 2 seperti ini, lalu kita kunci 1, 2, dijepit 2 ini, agar kuat. Sekali lagi 2 kali putaran. Nah, sudah. Jika sudah, kita langsung bisa memotong hasil kuncian tersebut. Dan jadilah tipe jahitan lock stitch, yang mana ciri khasnya yaitu garis lurus pada bagian salah satu tepi dari luka, dia mengunci luka bagian luar seperti kulit. Untuk versi yang lebih baiknya, alangkah baiknya bila ukuran jarak dari satu titik ke titik lain itu sama dan garis yang diambil harus lurus. Baiklah, mungkin itu saja demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya di dunia pendidikan, khususnya di tenaga kesehatan. Akhir kata saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.